Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Menarik dan Terhangat yang termuat di redaksi Priangan TV, yang mana dari sejumlah berita yang sudah saya ulas tadi ada satu yang paling menonjol atau menarik untuk dibahas. Sebelum lanjut kepada pembahasan yang akan saya ulas, gimana kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Baraya berada. Dan di sini saya akan membahas yang datang dari rubrik pendidikan, yang mana ini berita nasional yang sedang menjadi sorotan bersama khususnya bagi tenaga pendidikan maupun elemen masyarakat lainnya. Yang mana di sini Mendikdasmen dan Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya pendidikan karakter. Nih, mendengar soal pendidikan karakter ini pastinya seperti angin segar yang membawa kebahagiaan untuk orang tua khususnya, karena yang seperti kita ketahui pendidikan di kita ini masih menjunjung pendidikan akademis yang hanya berfokus pada pendidikan formal, yang fokusnya itu tidak ke pendidikan karakter yang sebenarnya itu menjadi basic atau dasar bagi para generasi bangsa gitu, khususnya bagi siswa-siswi gitu. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu beritanya, yang mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah ke sejumlah sekolah yang berada di pondok pesantren Kota Tasikmalaya. Mengawali kunjungan kerjanya, Menteri Mukti meninjau dan melakukan dialog di pesantren Amanah Muhammadiyah. Abdul Mukti mengatakan bahwa kehadirannya di sini ingin memberi semangat dan motivasi kepada seluruh santri. Melihat semangat kalian, saya optimis generasi emas Indonesia 2045 dapat kita capai dengan baik. Nah, pada kesempatan itu, Menteri Mukti juga memberikan pesan motivasi kepada seluruh santri. Ia menyebut untuk menggapai masa depan gemilang diperlukan pendidikan karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Di sini juga dikatakan bahwa Pelaksana tugas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Tony Toharudin merespon pertanyaan para santri terkait dengan pelaksanaan ujian nasional. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menginisiasi pelaksanaan tes kemampuan akademik sebagai pengganti ujian nasional. Selain itu, Tony menambahkan bahwa TKA sifatnya tidak wajib dan bukan menjadi sebuah penilaian standar kelulusan. Selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah turut merespon pertanyaan dari salah satu santriwati terkait kelanjutan program Indonesia Pintar. Ia menjelaskan Komisi 10 DPR RI terus mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan beasiswa PIP di tengah situasi efisiensi anggaran. Ya, lagi-lagi ini berbicara menyinggung soal program yang mana tadi ada TKA dan juga program PIP yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan gitu, yang kita berharap ini dapat terrealisasikan secara merata tanpa adanya sporadis kepada seluruh siswa-siswi yang berhak menerimanya gitu ya. Nah, di sini juga Ferdi berharap kunjungan kerjanya bersama Menteri Mukti dan jajaran pimpinan Kemendikdasmen menjadi penyemangat belajar untuk para santri. Ia menuturkan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang telah melampaui usia lama belajar 9 tahun, yaitu dengan rata-rata angka di 9,54 tahun. Ya. Membaca berita ini tentunya ini kabar gembira bagi kita semua, khususnya pengenyam pendidikan gitu ya. Nah, kita berharap juga di sini tidak hanya adanya pendidikan karakter ini tidak hanya dilakukan atau diterapkan di pondok pesantren, tapi juga diterapkan di seluruh sekolah berbasis negeri maupun swasta. Nah, membaca berita ini gitu ya, pastinya ada poin-poin penting apa aja sih yang menjadi urgensi pemerintah itu dalam melaksanakan program yang mengusung pendidikan karakter gitu. Kita bacakan terlebih dahulu ya Baraya. Di sini ada beberapa penting kenapa sih harus adanya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia khususnya gitu ya. Karena yang seperti kita ketahui bahwa pendidikan karakter ini kalau di negara-negara maju ini sudah diterapkan sejak usia TK gitu ya, sejak usia TK, karena mereka mengetahui, menyadari bahwa karakter, integritas itu adalah modal utama bagi para generasi muda, khususnya anak-anak penerus bangsa gitu, dalam mampu beradaptasi di lingkungan sosial dengan
kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati yang baik gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di pendidikan formal itu kita belum cukup mendapatkan banyak program-program yang mengusung pendidikan karakter ini. Nah, di sini ada beberapa poin penting kenapa sih pendidikan karakter ini perlu diterapkan tidak hanya di pondok pesantren di Indonesia tapi juga di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang tidak berbasis agama gitu. Nah, di sini yang pertama itu membentuk generasi berintegritas. Pendidikan karakter membantu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati, yang mana ini semua itu belum tentu kita dapatkan di sekolah formal, tapi kita bisa dapatkan di luar itu, mulai dari warisan dari nenek moyang, mengajarkan tentang tata krama, table manner, dan lain sebagainya, yang ini bisa menjadi bekal buat kita generasi muda ini untuk beradaptasi di dunia luar gitu ya. Dan di sini juga nilai-nilai ini penting untuk membentuk individu yang berintegritas dan mampu bertindak dengan benar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, betul sekali ya. Apapun yang kita lakukan itu pastinya berdasarkan nurani atau bekal yang sudah kita miliki gitu. Nah, jadi bagaimana nasibnya jika seorang anak muda atau generasi muda ini tidak memiliki karakter yang berprinsip gitu, yang jangan sampai gitu jauhnya itu memiliki karakter yang menyeleweng dari nilai etika moral kehidupan gitu. Yang kedua, di sini ada poinnya kenapa penting ini pendidikan karakter diterapkan di pendidikan Indonesia. Itu yang kedua itu membangun masyarakat yang lebih baik, yang mana masyarakat yang dipenuhi individu berkarakter kuat akan lebih harmonis, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Nah, pendidikan karakter membantu mengurangi masalah sosial seperti korupsi, kekerasan, dan intoleransi. Lagi-lagi, ya betul sekali, ini marak sekali ya korupsi, kekerasan, dan intoleransi di negara kita ini masih belum bisa tuntas karena mungkin akarnya ini belum dibabat gitu ya, karena lagi-lagi mungkin karena kurangnya pendidikan karakter sejak usia dini, karena betul pendidikan karakter itu perlu dibangun sejak usia dini karena masa emas itu adalah masa-masa yang memang ada perlunya kontrol lebih dari orang tua khususnya gitu ya, sebelum dia menginjak usia sekolah formal atau menginjak pendidikan formal gitu. Nah, yang ketiga di sini ada meningkatkan kualitas SDM, yang mana di era globalisasi kemampuan teknis saja tidak cukup. Pendidikan karakter membekali individu dengan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia kerja. Individu yang berkarakter kuat memiliki kemampuan bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, yang keempat di sini ada menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan karakter juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun rasa bangga terhadap identitas nasional. Nah, ya betul sekali, karena di sini kita sebagai generasi muda itu membawa nama bangsa, apalagi jika kita sudah menginjak ke kancah internasional, itu perlu menunjukkan identitas diri kita sesuai dengan etika moral yang sudah berlaku gitu. Jangan sampai dengan tidak adanya pendidikan karakter yang kita miliki gitu, itu akhirnya jadi membuat kewalahan, ternyata tidak sesuai gitu dengan etika moral yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir di sini poin pentingnya itu mempersiapkan pemimpin masa depan, yang mana pemimpin yang baik tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pendidikan karakter membantu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki pendidikan karakter yang kuat diharapkan mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Ya, betul sekali ya. Dalam memimpin masa depan ini tentunya diperlukan seorang pemimpin yang berkarakter, berprinsip kuat agar sebagai masyarakat gitu ya, kita yang dipimpin itu tidak kebingungan nih dalam menjalankan program-program atau kegiatan yang sekiranya ternyata itu keluar dari prinsip gitu. Nah, dengan adanya pentingnya pendidikan karakter ini dicanangkan atau diusungkan di pendidikan Indonesia ini, tentunya ada upaya yang harus dilakukan, tidak hanya dari 1-2 pihak, tapi juga berbagai pihak, ada dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat yang turut serta bekerja sama dalam
membangun, menyelenggarakan pendidikan karakter yang efektif. Nah, di sini juga pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan program-program masyarakat. Di sini juga pendidikan karakter itu penting untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada generasi muda. Ya, lagi-lagi berbicara mengenai generasi muda, pendidikan ini kaitannya erat sekali dengan generasi muda, karena yang kita ketahui bersama bahwa generasi muda ini menyimpan harapan bangsa dalam membuat bangsa ini menjadi maju atau seperti apa nasibnya itu ditentukan oleh generasi mudanya. Ya, mungkin Baraya Priangan TV, sekian ulas berita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.